Halo, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama saya, Frankie Jamento, dan saya mengharapkan teman-teman sekalian dalam keadaan yang sehat pastinya. Kesempatan yang luar biasa ini saya akan membagikan video lagi tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti teman-teman ketahui bahwa pada saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Manggarai Barat. Saya seorang guru sekolah dasar di SDI. Teman-teman, kurang lebih 2 minggu saya sudah mempelajari modul 1.1 tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan kali ini saya akan merefleksikan atau mengambil sebuah kesimpulan tentang modul yang saya sudah pelajari. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini atau baru pertama kali menonton video ini, saya mengucapkan selamat datang, selamat bertemu. Dan pastinya teman-teman, terima kasih karena sudah mengunjungi channel saya ini, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan juga berikan komentar yang positif berkaitan dengan isi video dalam channel ini ataupun berkaitan dengan materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Baiklah teman-teman, setelah saya membaca, merenungkan, dan mencoba memahami modul yang pertama ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa kesimpulan yang ingin saya ambil. Dan pastinya teman-teman tahu bahwa nama Ki Hajar Dewantara itu bukan hal asing lagi bagi kita. Dialah tokoh pendidikan dan sebagai bapak pendidikan nasional. Dia sudah meletakkan dasar pendidikan ini sejak dirintisnya pada zaman penjajahan Belanda ataupun juga sejak ia merintis taman siswa yang kini sudah kita bisa menikmati pendidikan. Dan atas jasa dan dedikasi beliaulah pemerintah telah mengabadikan tanggal kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dan kita mengetahui bahwa teman-teman, dalam era pemerintahan Presiden Jokowi sekarang, melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Bapak Nadiem Makarim, telah memiliki visi untuk mengembalikan dasar pendidikan pada hakikatnya sesuai dengan refleksi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan satu istilah atau program Merdeka Belajar. Tentu program ini sudah kita ketahui bahwa akan dijabarkan beberapa fase, dan pada saat ini adalah saya sedang mengikuti fase atau salah satu fase, yaitu pendidikan guru penggerak. Jujur teman-teman, saya merasa bangga sebab mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan kelima ini. Sejak dibukanya atau dimulainya pada tanggal 18 Mei 2022 yang lalu, saya mempelajari modul yang pertama, modul 1.1 yang mengupas tuntas tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sungguh kesempatan yang luar biasa. Saya merasa bahwa selama ini ada begitu banyak kekeliruan yang telah saya lakukan. Saya juga sering terjadi salah paham terhadap pendidikan itu yang sebenarnya. Bapak teman-teman, sebelum saya membaca modul ini, saya memiliki cara pandang ataupun perilaku tentang pendidikan itu sendiri. Ini adalah pemahaman dan cara pandang saya ketika saya belum merefleksikan atau sebelum membaca modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, bahwa awalnya saya meyakini bahwa murid itu adalah ibarat tabung kosong yang memiliki kekosongan, tidak memiliki apa-apa sejak ia dilahirkan. Dan salah satu tempat untuk membentuk potensinya itu adalah sekolah. Di samping itu juga saya beranggapan bahwa profesi guru itu berperan memberikan sejumlah pengetahuan kepada peserta didik dengan cara mengajar dan juga melatih sesuai dengan pedoman yang ada atau sesuai dengan kurikulum. Juga saya beranggapan bahwa potensi itu semata-mata itu dibentuk dari lingkungan eksternal atau melalui pengajaran oleh guru. Dan di samping itu adalah guru berperan aktif dalam pembelajaran dan murid itu menerima sejumlah konsep yang diberikan oleh guru. Dan tujuan akhir dari proses mengajar
Itu anggapan saya bahwa perolehan nilai sebagai tolak ukur keberhasilan. Ini yang saya pikirkan sebelumnya. Kemudian bahwa terkadang juga dalam perilaku saya sering menuntut murid untuk mempelajari sejumlah konsep yang sudah direncanakan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan juga kompetensi guru itu diukur dengan kemampuan dia mengajar dan juga memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Di samping itu juga bahwa dalam proses pembelajaran, saya kurang memberikan kesempatan kepada murid atau peserta didik untuk bermain. Sebab saya menganggap bahwa bermain itu membuang-buang waktu. Ya, sementara materi masih banyak yang harus dikuasai dan dipelajari. Kemudian kelas adalah tempat yang formal menurut saya, teman-teman. Ini anggapan saya awalnya. Untuk melangsungkan proses pembelajaran. Ya. Dan di samping itu juga saya menganggap bahwa ketika murid itu berada pada satu kelas atau tingkat, dia memiliki kemampuan yang sama. Setelah kemampuan yang sama, maka mereka memiliki kesempatan dan cara belajar yang sama. Dan saya menganggap bahwa proses pendidikan itu berhenti pada tahap tertentu dan memiliki jangka waktu selesai, ada batasnya. Ya. Dan juga bahwa pendidikan itu berlaku secara nasional, ya. Artinya bahwa budaya lokal itu adalah sesuatu hal sosial yang hanya memberikan pengaruh di luar kesempatan sekolah. Dan di samping itu pula, menurut saya bahwa pendidikan itu kita mengadopsi tren-tren kekinian, ya. Dan satu-satunya sumber belajar adalah guru dan buku pelajaran yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ini anggapan-anggapan saya. Kemudian waktu dan tempat belajar itulah satu-satunya di sekolah, ya, dan berasal dari guru. Teman-teman, beberapa pemikiran dan anggapan ini adalah anggapan dasar yang saya pahami sebelum saya membaca filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Namun teman-teman, setelah kurang lebih 2 minggu ini saya mempelajari, mengkaji, dan mencoba menggali potensi ataupun poin-poin penting dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa catatan penting, teman-teman. Catatan penting itu bahwa ada hal yang memang bertolak belakang ataupun tidak sesuai dengan cara pandang saya. Dan saya coba mengambil beberapa poin penting itu, teman-teman. Yang pertama, bahwa ternyata pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Tugas guru itulah mendidik dan juga mengajar. Pengajaran itu hanya sebatas memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Namun pendidikan itu diartikan sebagai menuntun, ya, bukan menuntut, teman-teman. Menuntun potensi anak kepada pengembangan selanjutnya untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian adalah pendidikan itu sama dengan berhamba kepada anak. Artinya bahwa anak atau peserta didik itu yang harus kita layani kebutuhan akan pengembangan potensinya. Kemudian dalam mengajar juga kita harus berperan sebagai among, berusaha mendampingi murid, merawat, menuntunnya. Di samping itu, teman-teman, Ki Hajar Dewantara telah mengupas bahwa sekolah itu sebagai taman, tempat anak bermain, dan juga orang tua atau guru menuntun agar ia pada arah yang benar. Dan di samping itu juga dari refleksi dan poin penting yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah guru itu menjadi seorang petani, ibarat seorang petani yang selalu merawat benih-benihnya agar tumbuh menjadi tanaman yang berguna. Dan benih-benih itu adalah potensi yang ada pada peserta didik. Tanaman adalah peserta didik yang harus dirawat akan ia berkembang untuk hal-hal yang berguna untuk kehidupannya maupun kehidupan bermasyarakat. Selain itu, teman-teman, Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan 3 asas pendidikan, teman-teman, yang disebut dengan trikon asas. Mengapa demikian? Karena awal kata dari asas ini adalah diawali dengan bunyi kon, yaitu continue, konvergen, dan konsentris. Continue itu adalah pengembangan pembelajaran itu secara terus-menerus berkesinambungan atau evaluasinya secara bertahap. Sedangkan konvergen, teman-teman, pengembangan pendidikan itu dilakukan dengan cara mengambil dari sumber-sumber lain dari luar daerah ataupun dari luar negeri. Sebab Ki Hajar Dewantara juga telah mengadopsi praktik-praktik pendidikan dari luar negeri seperti Maria Montessori, Froebel, dan lain sebagainya. Inilah praktik-praktik pendidikan yang diambil oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga adalah asas konsentris. Konsentris adalah pengembangan pendidikan yang sesuai dengan karakter dan kepribadian diri sendiri atau kearifan lokal atau budaya setempat, atau juga identitas di suatu wilayah di mana peserta didik itu berada. Ketiga asas ini sungguh sangat tepat untuk dijadikan bahan refleksi, teman-teman.
Dengan demikian bahwa ketika saya mempelajari modul ini, saya menemukan beberapa catatan itu tadi. Maka dengan demikian, teman-teman, setelah saya memperoleh pengetahuan ini, maka cara pandang dan perilaku saya terhadap pendidikan dan cara pandang saya terhadap murid setelah membaca modul ini sudah berubah. Dan cara pandang dan perilaku saya, teman-teman, saya tuangkan dalam beberapa catatan-catatan kecil ataupun juga mengubah cara berpikir saya. Inilah pola pikir yang berubah setelah saya membaca modul refleksi Ki Hajar Dewantara ini. Yang pertama bahwa yang berubah bahwa cara pandang saya, cara pikir saya bahwa ternyata memang sejak dilahirkan seorang anak itu ibarat kertas putih yang sudah memiliki coretan-coretan atau garis-garis halus. Tugas sekolah hanya mempertebalkan garis-garis itu, dan garis-garis itu adalah potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian anak merupakan benih yang ditanam di kebun oleh petani. Maka guru adalah petani yang selalu berharap agar suatu saat anak ini bertumbuh ya seperti benih yang berguna ataupun tanaman yang berguna untuk kehidupan para petani ataupun kehidupan masyarakat. Inilah yang luar biasa. Kemudian sekolah itu bukanlah tempat untuk membentuk potensi, ya, tetapi tempat untuk mengembangkan potensi anak. Dan potensi yang dimiliki oleh anak itu berdasar atau bersumber dari kodrat alam atau sejak ia dilahirkan, dan lingkungan eksternal itu berperan untuk pengembangan potensi itu sesuai dengan kodrat zaman atau tuntutan zaman abad ke-21 ini. Dan murid juga harus berperan aktif dalam evaluasi konsep. Guru memberikan tempat atau memfasilitasi dalam proses belajarnya. Kemudian tujuan akhir dari proses mengajar dan pendidikan itu bukanlah semata-mata memperoleh nilai, tapi tolak ukur keberhasilan itu adalah karakter, kebahagiaan, dan juga adalah cita-cita yang ingin dicapai atau juga adalah perilaku yang baik di tengah masyarakat dan juga kebahagiaan lahir batin dari peserta didik. Di samping itu juga bahwa murid dituntun bukan dituntut ya untuk mempelajari sejumlah konsep demi pengembangan potensinya. Dan bagi guru, menjadi seorang guru bukan hanya mengajar, mentransferkan ilmu, tetapi harus mampu mengembangkan potensi peserta didik dan menjadi teladan bagi murid-muridnya. Proses pengembangan pembelajaran juga harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk bermain. Dan ternyata bermain bagi anak adalah proses belajar dan mengaktualisasi dirinya. Kelas juga tidak boleh bersifat kaku atau terlalu formal. Ya. Oleh karenanya, kelas itu bersifat fleksibel dan pembelajaran itu sangat sungguh menyenangkan. Dan lebih dari itu, sekolah itu harus dijadikan sebagai sebuah taman, tempat anak untuk bermain dan tempat guru menuntun dan merawat serta membuat dan menciptakan kesenangan itu sendiri. Selain itu juga bahwa saya memperoleh pengetahuan baru bahwa Ki Hajar Dewantara telah menggarisbawahi bahwa murid itu memiliki kemampuan yang berbeda, kecepatan belajar berbeda, walaupun mereka pada kelas yang sama. Dan inilah pengetahuan yang saya dapatkan. Selanjutnya bahwa selain memiliki kecepatan yang berbeda dalam hal belajar, proses pendidikan juga harus sesuai dengan asas kontinu. Artinya selalu bertahap secara terus-menerus, dievaluasi setiap tahapnya demi perbaikan. Di samping itu pula, bahwa pendidikan itu disesuaikan dengan kepribadian sendiri. Artinya bahwa memperhatikan kearifan lokal atau kebudayaan yang berlaku di suatu tempat. Dan bila perlu, kearifan lokal itu diinkulturasikan dalam pembelajaran. Dan kearifan lokal itu bukanlah hal yang kuno, namun merupakan kekayaan untuk menambah nilai pendidikan itu sendiri. Selain itu bahwa kita bisa belajar dari luar, baik luar daerah maupun luar negeri melalui berbagai sumber, dan tidak sebatas pada konsep-konsep yang sudah disediakan dalam buku teks atau buku pelajaran.
Murid dan guru juga dapat belajar kapan dan di mana saja, dan dari berbagai sumber, dari narasumber di wilayahnya ataupun dari internet dan sebagainya. Ya. Dan pembelajaran itu harus bisa diakses kapan dan di mana saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Inilah pemikiran-pemikiran yang saya dapat setelah saya mempelajari dan mencoba untuk merenungkan, merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Teman-teman sekalian, beberapa perubahan dan cara pandang serta perilaku yang telah saya peroleh setelah membaca modul 1 ini, sehingga saya mengevaluasi diri dan berusaha untuk memperbaikinya. Saya menyadari bahwa menjadi guru selama ini belum sepenuhnya mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berbicara dan mempraktikkan pengajaran ataupun mengajar, saya mengakui bahwa saya sudah menjalankan dengan sepenuhnya. Tetapi berbicara tentang konsep pendidikan sesuai dengan asas dan dasar yang telah digarisbawahi oleh Ki Hajar Dewantara, saya harus mengakui diri bahwa belum semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan bahwa sulitnya menemukan dan menggali potensi yang dimiliki oleh peserta didik yang nampak secara kasat mata. Dan Ki Hajar Dewantara telah menggarisbawahi bahwa anak memiliki potensi sejak lahir seperti garis-garis halus pada ruang atau pada kertas kosong. Dan guru bertugas untuk mengembangkan atau mempertebal garis-garis tersebut atau potensi tersebut. Itulah pendidikan yang sebenarnya, teman-teman. Jadi luar biasa sekali refleksi dari Ki Hajar Dewantara pada modul 1 ini. Oleh karenanya bahwa saya berkomitmen untuk berani mengubah diri dan mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini semampu saya dalam menjalankan tugas sebagai guru di sekolah. Guru dikatakan sudah menjalankan tugas sebenarnya apabila sudah ataupun peserta didik sudah menunjukkan potensi dan mengembangkannya untuk kehidupannya, dan juga ia senang dan kebahagiaannya terwujud dalam kehidupannya. Dan itulah tujuan pendidikan itu sebenarnya. Dan seperti itu jugalah pengabdian guru yang sebenarnya. Menjadi guru itulah menjadi pelayan. Resikonya lah melayani dengan sepenuh hati, tentu melayani peserta didiknya untuk dapat mengembangkan potensinya. Kemudian bahwa dari evaluasi dan refleksi ini, maka melalui pendidikan guru penggerak ini, saya memiliki komitmen dan saya mengajak teman-teman sekalian, para guru tentunya yang memiliki profesi yang sama dengan saya. Mari kita berkomitmen. Kiranya video-video yang saya bagikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan bila perlu teman-teman memberikan komentar ataupun tanggapan pada kolom komentar di channel saya ini. Oleh karenanya bahwa setelah saya mempelajari modul ini, saya memiliki komitmen melalui pendidikan guru penggerak ini untuk saya dapat implementasikan dalam aksi-aksi nyata ke depan, walaupun semampu saya untuk melaksanakan. Dan komitmen itu saya bisa tulis beberapa hal. Yang pertama, saya mencoba akan menginventaris potensi dan bakat peserta didik dan melaksanakan pembelajaran untuk mengembangkan potensi. Yang kedua, saya berusaha untuk memberikan tuntunan dan merawat potensi yang dimiliki oleh anak. Dan saya juga akan menyediakan kesempatan untuk mengembangkan potensi bagi peserta didik sejauh ketersediaan tempat dan sarana. Kemudian saya akan mencoba memberikan dan menyediakan waktu kepada peserta didik untuk mengenal IT atau pengenalan laptop, komputer sebagai tuntutan pendidikan abad ke-21 ini. Di samping itu juga, saya akan berusaha untuk melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan tidak semata-mata bahwa keberhasilan itu ditentukan oleh nilai, tetapi karakter dan pengembangan potensi juga. Dan saya berusaha juga untuk menuntun peserta didik yang memiliki keterlambatan belajar untuk dikelompokkan dalam suatu kelompok, untuk diberi materi-materi yang sesuai dengan taraf
pengembangan atau kecepatan belajarnya sebelum ia masuk kepada kelompok peserta didik yang lain pada satu kelas. Kemudian saya akan berusaha untuk menunjukkan identitas dan integritas saya sebagai guru, ya, baik tutur kata, tindakan maupun kedisiplinan, ya, di tengah peserta didik ataupun di tengah masyarakat secara sosial. Kemudian saya akan mencoba melakukan variasi dalam pembelajaran dengan permainan yang edukatif untuk merangsang pemahaman dan aktualisasi diri siswa, dan juga menyediakan tempat bermain dan kesempatan yang bermain untuk peserta didik. Dan di samping itu juga menciptakan kelas yang sifatnya fleksibel, ya, menyenangkan, dan lingkungan sekolah yang berusaha seperti taman sesuai dengan yang digarisbawahi oleh Ki Hajar Dewantara. Dan aksi nyata yang berikut adalah saya ingin mengelompokkan peserta didik berdasarkan kecepatan belajarnya, ya, sehingga mereka bisa diterima di kelompok kelasnya sendiri. Ya, tentu ini adalah kegiatan ekstra yang harus dilakukan pada saat di luar jam efektif pembelajaran. Dan berusaha untuk melaksanakan proses pembelajaran yang berkelanjutan dan bertahap, serta juga dievaluasi setiap tahapnya. Kemudian bahwa di samping itu juga saya berusaha untuk, ya, memadukan konsep kearifan lokal budaya Manggarai dalam kegiatan pembelajaran. Walaupun bahwa kita tidak bisa menghadirkan fisik dari kebudayaan itu, tetapi nilai dari kebudayaan itu bisa diterapkan dalam pembelajaran. Kemudian membangun, berusaha semaksimal mungkin kearifan lokal atau cara berpikir siswa bahwa untuk menjunjung tinggi kearifan lokal, bahwa budaya itu bukanlah hal yang kuno, ya, tetapi yang merupakan hal yang harus dijunjung tinggi dan dihormati. Kemudian menyediakan tempat belajar bukan hanya buku pelajaran, tetapi juga menonton video-video edukatif dari internet. Dan yang terakhir, aksi nyata saya adalah saya ingin membagikan video pembelajaran khusus pada pembelajaran matematika di channel YouTube, dan link pembelajaran itu ataupun channel itu saya bagikan kepada anak-anak untuk mereka bisa menonton. Karena saya yakin dan percaya bahwa ada anak yang memang bisa belajar dengan cara audiovisual, bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat, tapi mendengar dan melihat dan juga mempraktikkan atau meniru, ya. Itu yang ingin saya bagikan dalam aksi nyata selanjutnya. Teman-teman sekalian, ya, tentu ulasan saya ini cukup panjang, tetapi bahwa intisarinya di akhir video ini ataupun pada akhir tutorial ini ataupun di akhir refreshing, di akhir dari evaluasi ini, saya ingin menarasikan suatu cerita atau falsafah hidup, ya, bahwa sederetan komitmen saya ini saya akan narasikan dalam kecintaan saya dalam budaya Manggarai yang memiliki filosofi bermakna. Saya meyakini bahwa kehidupan masyarakat dan nenek moyang Manggarai ini sudah lama meletakkan dasar pendidikan dan pedoman pendidikan juga. Hal demikian juga seperti yang tersirat dalam sederetan kekasan tutur nasihat yang memiliki keselarasan bunyi, teman-teman. Seperti ada kata atau ungkapan ataupun frasa toing, titong, dan toming. Secara harafiah tentu kita sudah mengetahui bahwa toing itu diartikan menasihati, kemudian mengajar. Titong itu sama dengan menjaga, melindungi atau mengarahkan, mendampingi, menuntun. Itu artinya. Sedangkan toming itu diartikan meniru, kemudian mengikuti, mencontohkan, memberi contoh atau meneladani. Dalam konteks proses mendidik, menekankan bahwa toing atau mengajar dan menuntun atau titong dengan cara memberi contoh atau teladan yang disebut dengan tomi. Maka konsep ini dalam falsafah Manggarai telah selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu toing agu titong letoming, mengajar dan menuntun dengan cara meneladani. Ini komitmen dan juga narasi yang ingin saya bagikan. Maka jelaslah bahwa filosofi budaya lokal Manggarai, toing agu titong letoming, mengajar dan menuntun dengan meneladani, itu selaras dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ing ngarso tuluru ing madia bangun karsa tuluri handayani. Sehingga toing agu titong letoming dapat dimaknai dalam ungkapan lain, yaitu ing ngarso tuluru ing madia bangun karsa tuluri handayani. Jadi filosofi toing, titong, dan toming sebagai kearifan lokal yang dapat dijadikan pedoman di sekolah nanti, ya, pada saat aksi nyata ketika saya mengabdikan diri di sekolah, dengan alasan bahwa
filosofi Toing ini, Titong dan Toming ini selaras dengan tadi yang disampaikan bahwa ing arsusung tuludu, ing madia mangunkar satu dikuri handayani. Kemudian yang kedua bahwa filosofi Toing, Titong dan Toming 3T ini selaras dengan program pemerintah khususnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ya, berkaitan dengan program Merdeka Belajar ya. Itulah dasar dari pendidikan. Teman-teman, sedangkan asas pendidikan, trikon asas ya, kontinu, kemudian konsentris dan konvergen itu ya, saya narasikan dalam 3 jarum jam ya. Seperti dalam video-video sebelumnya bahwa ada 3 jarum jam, dalam jam dinding, ada jarum panjang, jarum detik, jarum menit, dan jarum jam. Apa yang ingin dinarasikan dari ilustrasi jarum jam ini, teman-teman? Pertama, bahwa asas kontinu itu dapat diilustrasikan dengan 3 jarum jam yang bergerak tanpa henti, menunjukkan kepada kita bahwa pendidikan itu diusahakan secara terus-menerus. 3 jarum jam itu bergerak dengan kecepatan berbeda, teman-teman. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik itu memiliki kecepatan belajar yang berbeda dan cara belajar yang berbeda. Ada yang lambat, ada yang sedang, dan ada yang memenuhi standar. Itu ibarat dengan jarum jam yang memang pergerakan itu memiliki kecepatan yang berbeda, teman-teman. Kemudian itu murid itu memiliki kecepatan belajar itu bukan berarti bahwa mereka bodoh ataupun pintar, tetapi memang cara belajar mereka atau mereka memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah asas konvergen. Itu dapat diilustrasikan dengan desain jarum jam yang bervariasi ataupun jam dinding yang bervariasi. Dan walaupun demikian bahwa jam dan jarum jam itu memiliki peran dan fungsi yang sama ya, saling membutuhkan satu sama lain ya. Ya, itu artinya bahwa konvergen itu sesuai dengan kepribadian diri sendiri. Kemudian selain itu bahwa tentu konvergen ini diartikan bahwa kita bisa belajar dan menerima pengaruh ataupun konsep dari luar ya, dengan tetap menjunjung asas yang ketiga ya. Yang ketiga adalah konsentris, yaitu dapat diilustrasikan dengan jarum jam yang selalu konsisten, bergerak dengan kecepatan dan irama yang sama ya. Jarum jam itu tidak pernah mengubah irama kecepatannya, demikian juga jarum menit dan detik tidak pernah mengubah irama kecepatan pergerakannya. Dengan demikian bahwa apa yang mau dikatakan bahwa kita harus menunjukkan bahwa kita memiliki kepribadian, sehingga pengembangan pendidikan juga berdasarkan kepribadian dan karakter budaya lokal. Jadi kearifan lokal itu bisa dijadikan sebagai ya, bahan refleksi atau bahan masukan untuk proses pendidikan di sekolah. Dengan demikian, teman-teman, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa falsafah ingar susung tuludu ing madia mangun karsatu buri handayani dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu selaras dengan kearifan lokal tutur nasihat budaya Manggarai, yaitu 3T, Toing, Titong, dan Toming. Atau dengan bahasa yang lain bahwa Toing, Agu, Titong, Letoming, mengajar dan mendidik dengan cara meneladani. Itu yang pertama. Yang kedua, asas pendidikan atau trikon asas Ki Hajar Dewantara ya, yang sudah dijelaskan itu ibarat dengan 3 jarum jam yang memiliki keunikan variasinya, kecepatan juga berbeda, namun tetap mempertahankan irama kecepatan bergeraknya dan tidak akan pernah berhentinya. Jadi teman-teman sekalian, itulah ulasan saya untuk merefleksi ya, pemikiran Ki Hajar Dewantara setelah mempelajari modul yang pertama ini. Mungkin ada teman-teman yang tidak sependapat atau berbeda dengan pemikiran yang saya sampaikan, tetapi setidaknya bahwa refleksi ini adalah untuk pribadi saya dan untuk mengubah cara saya belajar. Karena itu saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman, silakan share ataupun silakan menonton terus video-video ini pada kesempatan yang lain. Karena itu saya mengucapkan terima kasih. Saya Franciscus Jamento, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Manggarai Barat, mengucapkan terima kasih ya karena sudah menonton video ini, dan kiranya modul yang pertama ini menjadi bekal saya untuk menjadi guru yang sebenar dan juga bekal bagi Bapak Ibu yang menonton video ini. Karena itu mari kita sama-sama berjuang dan kita wujudkan merdeka belajar dan sukses selalu.